Assalamualaikum, balik lagi di channel Lebih dan Isna, obrolan kesehatan kita semua. Di video ini aku mau ngebahas pil KB. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Kemarin itu ada pertanyaan dari klien aku. Dia nanyain kalau pakai pil KB itu bisa cantik nggak? Katanya gitu. Gimana deh menurut kalian? Kalau pakai pil KB bisa cantik nggak? Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis ya. Jadi gini bun, di dalam pil KB ini mengandung dua hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Kita bisa baca di dalam pil KB ini mengandung levonorgestrel dan etilestradiol. Artinya pil KB ini mengandung dua hormon kombinasi. Yang pertama hormon progesteron dan yang kedua hormon estrogen. Kita tahu bahwa tubuh kita juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini dihasilkan di ovarium. Terutama hormon estrogen. Hormon estrogen ini merupakan hormon wanita, jadi hormon cewek-cewek banget kayak gitu ya. Kalau seorang pria itu kan memiliki hormon androgen, hormon testosteron, intinya hormon itu untuk kepriaan gitu, kejantanan lah kayak gitu, pokoknya ke cowok-cowok banget. Tetapi kalau wanita ini memiliki hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen itu adalah hormon wanita. Fungsi hormon estrogen selain untuk siklus reproduksi, estrogen juga berfungsi untuk menghaluskan kulit. Jadi kan kalau kulitnya cewek-cewek itu kan berbeda dengan kulitnya cowok-cowok. Kalau kulitnya cowok-cowok itu biasanya cenderung lebih tebal, lebih agak kasar kayak gitu ya. Tetapi ada juga cowok-cowok yang kulitnya halus kayak gitu kan. Tetapi cenderungnya kayak gitu, kebanyakan kulit cewek itu lebih halus daripada kulit cowok. Nah, itulah fungsi dari hormon estrogen. Hormon estrogen itu juga berfungsi untuk menghaluskan kulit. Kemudian hormon estrogen juga itu berfungsi untuk membuat wajah itu seperti bersinar kayak gitu kan. Aku jadi ketawa dulu. Kalian bisa buktiin kalau kalian sedang di masa subur. Masa subur itu puncaknya hormon estrogen di badan kita. Kita pasti akan merasakan kalau kita itu tambah cantik kayak gitu. Muka kita lebih glowing, lebih bersinar kayak gitu. Nah, itu juga efek dari hormon estrogen. Jadi hormon estrogen itu memang berkaitan dengan hormon kewanitaan. Nah, lalu gimana hubungannya dengan pil KB? Ketika kita menggunakan pil KB secara teratur, biasanya siklus haid kita itu juga akan teratur. Setiap 1 bulan sekali kita akan mengalami menstruasi. Tentu saja apabila kita menstruasi secara teratur, hormon-hormon di tubuh kita itu juga relatif stabil. Sehingga kalau hormon-hormon di tubuh kita itu relatif stabil, perasaan kita itu juga stabil, mood kita itu juga stabil, akhirnya pembawaan di diri kita itu juga seperti lebih cantik kayak gitu. Nah, ada juga yang bertanya apakah benar pil KB ini bisa mengobati jerawat, bisa mengobati gatal-gatal. Memang untuk mengobati jerawat yang terlalu parah karena tidak seimbang hormon, biasanya diobati dengan hormonal juga, yaitu dengan menggunakan hormon kombinasi seperti itu tadi. Tetapi penggunaan obat-obatan hormonal tidak boleh sembarangan, harus dengan resep dokter. Kalian harus tetap konsultasi dulu ke dokter untuk mengetahui penyebab dari jerawatan itu tadi. Apabila memang jerawatnya dikarenakan kelebihan hormon atau hormonnya tidak stabil, dokter pasti akan meresepkan obat-obatan hormon kombinasi tersebut. Bisa saja kalau sembarangan menggunakan pil KB ini mengganggu sistem reproduksinya kayak gitu, terutama bagi yang masih gadis. Jangan sembarangan menggunakan pil KB untuk kecantikan. Pil KB kombinasi ini tidak disarankan untuk ibu menyusui karena bisa membuat ASI-nya lebih sedikit atau bahkan ASI-nya bisa kering. Jadi kalau untuk ibu menyusui ada pil KB khusus, yaitu pil yang isinya hanya progesteron saja. Terus
Manfaat dari pil KB yang pertama tadi haidnya lebih teratur, jadi mood kita lebih teratur kayak gitu kan. Terus manfaat yang kedua, pil KB mudah digunakan dan relatif murah. Kalau pakai pil KB tidak perlu disuntik, jadi tidak merasa sakit, kan langsung diminum aja, langsung ditelan saja, jadi kan tidak terasa sakit seperti KB suntik begitu. Kemudian efektivitas dari pil KB ini sekitar 80% hingga 90%, tergantung pada penggunanya. Apabila penggunanya bisa disiplin menggunakan pil KB, kemudian minumnya teratur, keberhasilan dari KB-nya bisa lebih banyak. Tetapi kalau bagi wanita yang pelupa, mudah lupa, sebenarnya disarankan jangan menggunakan pil KB. Bisa saja kebobolan nanti kalau lupa gitu kan. Cara menggunakan pil KB aku sudah pernah bahas di video ini, video cara minum pil KB, kalian bisa lihat. Yang paling penting menggunakan pil KB ini diminum setiap hari di jam yang sama. Misalkan jam 9 ya jam 9 terus, jam 6 ya jam 6 terus kayak gitu. Kekurangan dari pil KB yang pertama tetap mempengaruhi siklus haid. Meskipun pil KB memiliki hormon kombinasi yaitu estrogen dan progesteron, tetap mempengaruhi pola siklus haid. Ada yang haidnya teratur, ada yang hanya ngeflex saja, ada juga yang tidak haid. Jadi semuanya tergantung pada respon tubuh masing-masing. Efek samping yang kedua yaitu timbulnya mual dan muntah. Tidak jarang wanita yang menggunakan pil KB itu merasa mual, bahkan ada yang sampai muntah. Ada juga yang mengalami pusing atau sakit kepala berkunang-kunang kayak gitu. Nah, itu merupakan efek samping dari pil KB-nya juga. Nah, lalu siapa saja yang tidak boleh menggunakan pil KB ini? Yang pertama, pil KB kombinasi tidak disarankan untuk ibu yang menyusui karena bisa mengganggu produksi ASI. ASINya jadi lebih sedikit kayak gitu. Terus yang kedua, wanita yang memiliki riwayat penyakit kardiovaskuler. Kemudian wanita yang memiliki riwayat penyakit keganasan seperti kanker, tumor. Nah, itu tidak disarankan juga menggunakan pil KB karena hormonal itu tadi dapat memperparah kondisi wanita yang memiliki riwayat penyakit keganasan itu tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum.